masih tanda tanya ya kadang-kadang karena memang kalau kita lihat sekarang draftnya sendiri tuh berarti ada 4 versi kan. Ada yang versi 1028 ya, lalu berubah jadi 905, lalu berubah lagi jadi 1035, berubah lagi menjadi 812 kalau nggak salah yang terakhir ya. Nah, makanya kita batasi karena memang sesuai di judulnya juga yang dibahas ini adalah yang versi tertentu, tapi memang ketika seperti ini pemateri Pak Firman sudah mendapatkan updatean draft yang versi 812-nya, jadi mungkin bisa ikut sedikit dibahas di sana nanti ya Pak Firman ya. Oke, nah kalau misalnya kayak gitu. Didukung dari dan Temali. Nah, paling untuk mengawali seminarnya dulu, paling kenalan dulu ya sedikit sama Yayasan Bumi Insan Madani sebagai I.O. yang menyelenggarakan webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Insan Madani. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya, Allah, dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Visi kami, mewujudkan umat Islam Indonesia Madani. Misi kami, mengelola JIS dan dana bantuan lainnya, melaksanakan syiar Islam, mendirikan dan mengelola pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta mengembangkan dan membina ekonomi umat Islam. Kami memiliki 3 bidang utama. Pertama, bidang pendidikan dan dakwah, yang direalisasikan dengan workshop dan webinar berbasis daring. Kami juga membuka wakaf untuk membangun agro pesantren Insan Madani yang berlokasi di Jayagiri, Lembang. Kedua, bidang kesejahteraan sosial. 3 program utama yaitu program donasi bantuan bencana alam, penyaluran zakat infak sodakoh, program eventual, dan program bantuan untuk anak yatim tahfiz Quran. Kami menerima penyaluran zakat, infak, dan sodakoh. Penyaluran bisa dialokasikan ke QR IAS kami untuk semua e-wallet terkait. Juga dapat ditransfer ke nomor rekening Yayasan Bumi Insan Madani. Ketiga, bidang usaha syariah. 3 fokus program kami, yaitu pengembangan usaha baru, pengawasan usaha, serta penguatan kompetensi mitra usaha. Mitra usaha kami sudah banyak tersebar, mulai dari pengembangan larva BSF, ketahanan pangan mandiri, warung beras Alfa, peternakan telur bebek, pemotongan ayam, penjualan domba kurban, catering dan produksi nugget, produksi hand sanitizer, dan toko serba ada dengan layanan antar ke rumah-rumah. Oke, nah paling itu perkenalan dari Yayasan Bumi Insan Madani sebagai I.O. yang menyelenggarakan webinar kali ini. Nah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pematerinya ya, Pak Firman Hidayat SH. Beliau adalah advokat dan kebetulan sebetulnya sekarang bekerja deketan lah sama saya. Deketan, jadi sama-sama kenal. Ya, alhamdulillah banget bisa ikutan bergabung di sini dan bisa ikut memberikan sharingnya karena memang pasti hanya pakar hukum pasti yang bisa mengerti masalah seperti ini. Kalau saya pribadi sebetulnya bisa dibilang awam lah untuk masalah ini gitu. Oke, di mute dulu ya.
Oke, saya mau dibacakan tata tertibnya mungkin. Ya, jadi nanti kita akan masuk ke materi dari Bapak Firman. Lalu bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur chat yang ada di Zoom. Nanti ketika materi dari Pak Firman sudah selesai, nanti akan kami pilih, di awal akan dipilih 3 pertanyaan, dijawab oleh Pak Firman. Nanti kalau misalnya ada waktu lebih lagi, nanti bisa ditambah lagi pertanyaannya. Ya, paling begitu aja mungkin ya pembacaan tata tertibnya. Untuk sekarang mungkin kepada Pak Firman langsung saja kami persilahkan. Mangga Pak Firman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, yang sudah memberikan kita nikmat sehat. Yang nikmat ini terasa sangat mahal 1 tahun belakangan ini. Saya sendiri masih agak pilek. Tapi sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan untuk berdiskusi, saya pikir, karena saya lihat di sini ada beberapa yang punya background hukum, nanti kita akan diskusi, dan saya juga sangat terbuka untuk mendapatkan pandangan buat kita semua, terutama karena ini kita ingin berbagi. Apalagi versi 812 ini, itu signifikan sekali penguatannya untuk teman-teman buruh di pasal 154. Nanti akan kita bahas. Bapak Ibu, perkenalkan saya Firman Hidayat, dapat mandat begitu, kita akan coba sama-sama bareng diskusi terkait undang-undang Omnibus Law yang dalam beberapa hari ini menyita perhatian banyak orang, menyita perhatian publik secara luas, masuk di ruang-ruang media sosial, baik itu yang dari yang mikro sampai yang konvensional seperti televisi yang kita bisa lihat sampai saat ini bahkan. Baik, tanpa membuang waktu kembali agar nanti kita punya waktu yang luas untuk diskusi, kita akan share materi. Baik, sahabat-sahabat, kebetulan waktu acara ini dibuat, publikasinya yang terupdate adalah yang versi 905 halaman yang dalam beberapa media sosial, media berita, yang saya dapatkan dari tirto.id, Eko.id, bahwa halaman 905 inilah yang akan menjadikan patokan karena ini yang ditetapkan di undang sidang terakhir. Memang sempat menambah, berkurang, tapi prinsipnya adalah tidak akan melenceng dari versi 905 karena itu yang sudah ditetapkan. Yang ada adalah editing dan perubahan font dan juga spasi. Walaupun saya sudah bilang ini belum ada rilis resmi, oleh karena itu supaya untuk tidak membuat pusing dan tidak menjadi dianggap bagian orang menyebarkan hoax, maka kita buat aja versi 905-nya. Lalu setelah beberapa hari muncul versi 812 dan sudah dikonfirmasi. Alhamdulillah kemarin sudah dilansir oleh tempo.com, dan saya juga sudah dapat yang salinan 812, dan tadi malam langsung saya compare, memastikan apakah ada perubahan, dan kabar baiknya, alhamdulillah ada beberapa perubahan yang nanti akan kita share, dan nampaknya harus disampaikan kepada masyarakat luas agar bisa mencerna seluruh undang-undang ini secara utuh, supaya menghemat banyak tenaga begitu, dan mudah-mudahan memberikan pandangan lain. Baik, langsung saja. Ini mungkin kita akan dari sejarah dan mungkin sudah banyak yang tahu. Omnibus ini sebenarnya adalah sejarahnya adalah pernah disampaikan juga sama Prof. Mahfud MD bahwa ini adalah terkait tentang kereta kuda yang mengangkut banyak hal, dari mulai barang sampai penumpang, dan penumpang pun jadi berbagai macam strata sosial begitu, sehingga dikenalkanlah itu sebagai omnibus. Jadi sapu jagat begitu di Indonesia nanti diterapkannya. Dalam perkembangannya, undang-undang ini omnibus ini istilahnya ini diserap sebagai undang-undang yang mengatur berbagai macam ketentuan yang tujuannya sama. Jadi
seperti yang kita ketahui kalau kita lihat ini, di kita ini ada 17 bab Omnibus Law ini, 2 bab sisipan di versi 905, dan kebetulan di Ketenaga Kerja itu kalau tidak salah di bab 4 kalau nggak salah. Nah, ini jadi setiap bab ini merevisi undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Secara teknis ini mempersingkat dan mempercepat karena dalam dalam pelaksanaannya pembahasan itu kan harus masuk dulu ke prolegnas, nanti pembahasan itu akan dibahas sesuai dengan prioritasnya dan dibahas satu undang-undang per undang-undang. Kalau melihat dari strukturnya, berarti kan pemerintah melihat bahwa untuk menciptakan cipta kerja ini, lapangan pekerjaan ini, perlu dilakukan terobosan pembahasan, sehingga pembahasannya itu lebih komprehensif dan mengumpulkan seluruh undang-undang terkait dan direvisi secara bersamaan. Terkait memang ada yang tidak sepakat kenapa harus dilakukan pada saat COVID, itu nanti lain belakangan. Tapi secara sejarah dan secara pemakaian ini sudah lazim memang dilakukan di dunia. Mungkin untuk Indonesia ini adalah mungkin yang pertama. Nah, titik poinnya adalah karena ditujukan untuk menyederhanakan regulasi, maka pembahasannya benar-benar harus saling menopang, harus saling menguatkan. Karena nawaitunya adalah untuk mempermudah pembahasan dan pengaturan, sehingga dalam hal ini adalah dikatakan dalam nomenklaturnya di naskah akademik, kita bisa cek nanti di dpr.go.id itu mengatakan bahwa salah satunya adalah kemudahan investasi, karena undang-undang ketenagaan kerjaan kita ini sangat memberatkan bagi investor. Itu kita bisa lihat. Kalau ada perubahan. Oke, ini sejarah omnibusnya. Kita kan, nah sebenarnya Bapak Ibu kawan-kawan lah ya supaya nyaman. Kawan-kawan memahami seluruh peraturan perundang-undangan sebenarnya akan sangat mudah kalau kita bisa mengerti 3 aktor dalam satu negara ini. Ini sebenarnya menjadi pengetahuan ilmu sosial pada umumnya bahwa di satu negara itu terpisah menjadi 3 aktor besar sebenarnya. Ada pemerintah, ada pemodal, investor, pengusaha, dan masyarakat dalam hal ini buruh. Tentu saja mereka punya perannya masing-masing dalam buku Ekonomi Indonesia dalam lintasan sejarah tulisan Pak Profesor Budiono mengatakan bahwa mereka ini punya titik keseimbangannya masing-masing. Titik keseimbangan ini harus dipelihara karena kalau tidak bisa dipelihara maka tatanan sosial akan ambruk dan yang akan jadi korban dalam masyarakat biasanya. Sehingga tidak perlu dianggap dalam tanda kutip bermusuhan begitu pemerintah dan masyarakat, justru mereka ini adalah 3 peran yang harus bersinergi untuk mengokohkan satu negara. Yang perlu dicari adalah formulasi titik keseimbangan antara masing-masing pihak. Nanti kita akan ngebahas 3 peranan aktor ini dalam konteks tenaga kerjaan. Nah, di sini saya sampaikan proyek tentang jalan Dendles. Ini terkenal dari Anyer Panarukan. Kalau Bapak lihat ini dari ujung sana dari Banten ini sampai ke Panarukan, ujung Jawa bagian barat sampai ada ujung ini menurut versi Tanah Malaka ini menelan seribuan korban lebih. Yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita melihat faktor di sini, maka aktor negara, pemerintah, terus pengusaha dan masyarakat. Faktor pemerintah selaku pengayom masyarakat, selaku regulator ini berpihak pada pemodal. Bahkan ini adalah programnya pemerintah sebenarnya untuk jalur-jalur perdagangan untuk mengamankan keamanan di laut dan suplai logistik. Ini pergerakannya sangat cepat, jadi memangkas kalau tidak salah jadi dari 3 bulan atau 4 bulan jadi sekitar 7 hari perjalanan dengan adanya Dendles ini. Jadi bisa kita lihat di sini
korban paling besar adalah masyarakat ketika pemerintah itu terlalu berpihak kepada kepentingan proyek ini tersebut. Ini ada Bung Karno, waktu itu pemerintah ini hajatnya bukan pebisnis, bukan investor. Jadi ini pemerintah yang ambil alih punya kepentingan buat proyek sendiri. Waktu itu Bung Karno bilang bahwa bangsa tidak hidup dari roti dan nasi tok. Jadi memang terkenal dengan namanya itu bangunan mercusuarnya. Di sini kita bisa juga lihat bagaimana sempat di Indonesia dikenalkan dengan sistem punilai sanksi atau puli ordonansi, di mana swasta pada saat itu zaman Hindia Belanda itu diberikan kesempatan untuk melakukan investor, lalu memaksa orang untuk menyerap tenaga kerja. Dan ini luar biasa bagaimana perlakuan buruh di sini tidak diperhatikan kemaslahatannya begitu. Kita bisa lihat dari gambar ini. Dan bahkan terakhir, ini kalau kita tahu, ini saya membahas begini, ketika pemerintah tidak mampu memposisikan dirinya di titik yang seimbang antara kepentingan pemodal, investor, dan masyarakat, maka akan terkena imbasnya adalah masyarakat. Ini yang paling dekat dengan kita tahun 2013, bus pabrik panci pernah jadi bandar Pilkades. Ini kalau kita tahu bahwa kemarin kita pernah dengar tahun 2013 kerjanya itu dianggap bahkan semi diperbudak begitu. Dan orang bertanya heran kenapa tidak ada yang mengetahui ini, karena ini kan rumahnya besar di tengah masyarakat. Ternyata memang si pebisnis ini mempunyai dalam tanda kutip punya backingan dari pemerintahan. Kadesnya sendiri bahkan dikenal dengan beberapa aparat keamanan, dan ini sempat dibahas viral oleh harian nasional yang kita saya kutip di sini adalah Tempo. Nah, dalam memahami Undang-Undang Omnibus Law ini juga sama demikian. Kita harus melihat bahwa ini adalah upaya pemerintah mencari titik seimbang antara bagaimana pemerintah ini ingin menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya diharapkan memberikan keuntungan yang besar kepada masyarakat. Artinya ada pekerjaan, ada penghasilan, lalu di sana diharapkan ada pertumbuhan konsumsi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi bruto ya. Tapi di sisi lain juga pemerintah harus sadar bahwa investor pun punya persyaratan misalnya. Investor pun punya term and condition yang ingin diperhatikan oleh pemerintah gitu saudara. Dalam Undang-Undang Omnibus Law ini ada banyak, dari pengadaan lahan, soal izin dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah tentang tenaga kerjaan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa sekarang pemerintah ini sedang melakukan perannya dalam rangka kemaslahatan negara dan mencari titik keseimbangan. Nah, sekarang kita akan menilai. Sekarang pemerintah cenderung kemana gitu? Apakah pemerintah dalam tanda kutip berpihak kepada investor dan melupakan sama sekali buruh atau masyarakat? Atau ternyata sebaliknya? Karena ini menarik. Nanti kita bahas perbedaan versi yang 905 halaman dan 812 halaman. Ini sangat signifikan, dan ini kita harus sama-sama sampaikan secara luas supaya memang masyarakat punya pandangan utuh sekali lagi, supaya bahwa mungkin tidak sempurna, tapi ada hal-hal yang bisa kita perhatikan yang dampaknya positif, cukup positif buat buruh ya. Buat teman-teman nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, ini juga dikuatkan, fungsi ini dikuatkan dalam naskah akademiknya di halaman 39. Jadi memang undang-undang ini diciptakan memang untuk menjembatani kepentingan pekerja buruh dan pengusaha. Diperlukan pihak ketiga yaitu pemerintah yang salah satu perannya adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik di bidang ketenagakerjaan. Jadi
pemahaman bahwa kita harus melihat undang-undang ini dari segi 3 aktor tadi antara pemerintah, investor atau pengusaha atau pemodal dan masyarakat ini relevan karena ini juga diamini oleh naskah akademik undang-undang yang bersangkutan. Nah, itu yang perlu kita buat frame-nya karena kalau kita buat dialog imajiner itu maksudnya antara pemerintah, ada masyarakat, ada pemodal, itu seolah-olah berdialog begitu maksudnya. Apalagi misalnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, bahwa misalnya buruh berdialog bahwa dalam ini bisa kita imajinirkan bahwa buruh pengen bahwa yang namanya pegawai tetap itu punya punya hak-hak yang pesangon yang angkanya sangat signifikan gitu misalnya 32 bulan dan lain sebagainya. Pengusaha boleh menjawab, oke boleh, tapi kami juga pengen ada ketentuan tentang tenaga kontrak dan outsourcing, gitu kan? Jadi saling berdialog di sana sehingga menemukan titik keseimbangannya, walaupun itu bersifatnya relatif. Nah, kita di sini akan membaca banding pemerintah dalam Omnibus Law Klaster Ketenaga Kerjaan versi 905 halaman dan dibandingkan dengan 812. Ini pasal per pasalnya saya sudah kirim juga di grup, jadi Bapak Ibu bisa akses di sana, bisa dibaca dan mungkin nanti kita akan sama-sama diskusi ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah Undang-Undang 13 tahun 2003 yang dianggap memberatkan investor karena terlalu melindungi buruh, apakah betul demikian? Pada kenyataannya tidak. Ini ketika kita akses tanggal 21 Juni tahun 2020, ketika saya mengisi materi di tempat lain, bahwa Undang-Undang 13 ini dari 10 besar undang-undang yang sering diuji itu menempati urutan ke-7 yang paling sering diajukan judicial review-nya. Namun, yang nomor pertama untuk urutan perubahan norma yang diterima. Jadi ada 20 norma yang telah diubah sama Mahkamah Konstitusi. Jadi maksudnya, ternyata Undang-Undang 13 tahun 2003 pun dalam versi buruh tidak dapat diartikan sepenuhnya memenuhi kebutuhan buruh karena buruh juga dalam beberapa hal harus mengajukan judicial review. Mungkin masih ada yang ingat bahwa salah satu judicial review yang disampaikan oleh seorang satpam terkait tentang tenggat waktu yang 2 tahun. Tenggat waktu 2 tahun dalam menyampaikan gugatan PHK-nya kalau tidak salah. Beliau kebetulan satpam, tapi kebetulan juga jadi mahasiswa hukum, jadi ngambil extension begitu, dan melakukan gugatannya sendiri, dan ini dikabulkan. Dan ini juga sempat viral. Kalau tidak salah, bisa dicari di detik.com, dan ini menjadi semacam inspirasi buat kita ya. Oh, ternyata kemampuan masyarakat Indonesia, orang per orang, di hadapan hukum, di Mahkamah Konstitusi, itu dapat melakukan judicial review. Ini menarik. Sehingga asumsi pertama bahwa Undang-Undang 13 tahun 2003 ini melindungi buruh dan artinya sudah sangat ideal buat bagi buruh juga enggak. Jadi, nah sekarang undang-undang ini akan undang-undang ini salah satu yang akan direvisi oleh Omnibus Law. Nah, kalau kita melihat daftar isi undang-undang ini sampai 18 bab, kita bisa melihat yang paling inti di sini adalah umum, landasan asas tujuan, ini pemerintah yang punya, kesempatan perlakuan yang sama, ini peran pemerintah yang sama, pelatihan kerja, lagi-lagi pemerintah, melibatkan swasta, penempatan tenaga kerja ini pemerintah dan melibatkan swasta, perluasan kesempatan kerja melibatkan swasta. Nah, nanti mulai ketika penggunaan tenaga kerja asing, itu pemerintah mulai dalam tanda kutip merengsak kepada pengusaha untuk hati-hati dan tidak sembarangan menggunakan tenaga asing. Artinya, dalam dialog pemerintah berada di pihak buruh agar tenaga kerja lokal Indonesia ini dapat proteksi begitu, agar tidak sembarangan. Lalu ada hubungan kerja, perlindungan pengupahan kesejahteraan. Jadi semua di sini ini hal-hal yang harusnya sifatnya perdata antara pengusaha dan buruh, negara masuk ke sana sehingga menjadikan ini hukum publik. Ketika hukum publik, itu maka salah satu konsekuensinya ketika ada pelanggaran,
ada pidana. Oke. Nah, ini kita lihat struktur Omnibus Law per klaster. Jadi ada 11 klaster di sini, dan kita akan bahas tentang urusan ketenagakerjaan. Jadi yang lain dengan segala kerendahan hati tidak akan dibahas di sini, Bapak Ibu, kawan-kawan, karena keterbatasan waktu, keterbatasan saya pribadi yang membaca dalam beberapa hari ini maraton itu, terutama setelah ada perbedaan halaman. Jadi kita akan bahas untuk urusan ketenagakerjaan. Nah, kita akan mulai dari naskah akademik. Kenapa naskah akademik, Bapak Ibu? Mungkin karena di sini saya melihat juga ada beberapa yang background sarjana hukum, karena ini menjadi bahasanya adalah asbabun nuzul. Secara historical dibahas tentang ini loh alasannya kenapa undang-undang dibahas. Jadi di halaman 116, memang naskah akademik Undang-Undang Omnibus Law ini linknya ada, nanti saya sudah serahkan sampaikan di materi. Mengcapture bahwa kondisi saat ini permasalahannya adalah ketentuan mengenai upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing, pesangon PHK, definisi kerja, dan jam kerja, serta sanksi pidana dinilai masih memberatkan pelaku usaha maupun tenaga kerja. Nah, kalau kita melihat ini, jelas hal-hal yang ingin disasar itu jelas. Bahwa naskah akademik itu dari awal itu akan membahas tentang upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing, pesangon. Jadi sudah spesifik dalam naskah akademiknya. Bahkan di sini, di kondisi yang diharapkan setelah pembahasan ini, adanya perubahan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing, pesangon PHK, definisi kerja, dan kerja serta sanksi pidana. Jadi sejak awal sudah di-state bahwa yang dianggap bermasalah dalam tanda kutip untuk investor menginvestasikan modalnya di Indonesia adalah hal-hal ini. Kita bisa melihat bahwa negara melihat ini mungkin dilematis. Di sisi lain dia harus ingin masyarakatnya mempunyai penghasilan dengan terserap di lapangan pekerjaan yang baru, tapi di sisi lain sekali lagi investor, pengusaha ini mempunyai kepentingan. Nah, ini sekali lagi menarik nih. Kita akan melihat bagaimana peran pemerintah mencari titik keseimbangannya. Nah, kalau kita lihat dari 18 undang-undang ini, 18 bab dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 langsung disasar itu dengan 68 perubahan. Jadi perubahan Undang-Undang Omnibus Law ini mengamanatkan 68 perubahan, baik itu penambahan, baik itu pengubahan, baik itu penghapusan pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, setelah saya cek dan saya bandingkan juga dengan yang baik versi 902 dan 905 dan 812, setelah saya cek, maka memang perubahannya tidak lepas dari 8 bab tadi, 8 bab yang sesuai dengan naskah akademik tadi. Maka dari 88 perubahan itu, 25 perubahan terjadi di bab 12 tentang bagaimana pemutusan hubungan kerja. Oke, jadi 20 perubahan ini dikhususkan untuk merubah pola pemutusan hubungan kerja agar diterima lebih baik oleh investor. Yang gitu ceritanya. Dan di sini perubahan signifikan terjadi antara 902, versi 902 halaman dengan 812 halaman. Nah, ini harus disampaikan. Ini penting masalahnya, nanti akan kita sampaikan di slide selanjutnya. Kedua, bab 10, perlindungan pengupahan kesejahteraan, itu ada 16 perubahan. Ketiga, hubungan kerja ada 9 perubahan. Keempat, penggunaan tenaga kerja asing 8 perubahan. Kelima, bab 16, ketentuan pidana dan sanksi administrasi, ada 6 perubahan. Dan pelatihan kerja hanya 2 perubahan. Penempatan tenaga kerja 1 perubahan. Bab 17, ketentuan peralihan 1 perubahan. Polanya, kalau kita melihat di sini, ketika bab-bab ini adalah bab-bab yang negara diminta untuk hadir dalam suatu dialog antara buruh dan pengusaha, maka bab-bab itulah yang dirubah, gitu ya. Jadi semakin
besar peran negara dalam suatu bab, semakin besar juga pasal itu dirubah. Oke. Jadi kepentingannya jelas, perubahan yang menyasar hal-hal krusial bagi buruh. Yang akan kita bahas. Walaupun mungkin untuk pasal bab 5 dan bab 6 tidak saya bahas karena bukan menafikan urgensitasnya, tapi tingkat dampak pada buruhnya. Baik, sahabat-sahabat. Nah ini tentang bab 12 tentang pemutusan hubungan kerja. Ada perubahan sangat signifikan antara yang versi 905 dan 812. Untuk alasan PHK, ini kita akan bahas dulu tentang alasan PHK. Jadi perubahan antar ketentuan yang lama, Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan Omnibus Law, ini ketika di ketentuan yang lama, alasan PHK semula wajib dirundingkan. Jadi harus diajak musyawarah, tentu saja ada adu argumen, dan lain sebagainya. Nah, di ketentuan yang baru, di Omnibus Law, dirubah menjadi cukup diberitahukan kepada pekerja. Jadi yang semula diajak dialog, diajak bermusyawarah, begitu, tiba-tiba di ketentuan yang baru dipersingkat. Jadi cukup diberitahukan. Kalau nggak setuju, baru bipatrit. Kalau bipatrit nggak selesai, ke PHI, gitu kan. Jadi memang di sini mempercepat proses. Ya, bagaimanapun kita bisa pahami bahwa merundingkan dengan memberitahukan adalah dua hal yang berbeda. Merundingkan itu adalah dua arah, terjadi proses dialog dan pertukaran argumentasi begitu. Sedangkan pemberitahuan adalah satu arah. Jadi ini yang berubah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pesangon. Ini sempat jadi permasalahan kawan-kawan, Bapak Ibu, bahwa ketika di Omnibus Law versi halaman 905, ini kalimat paling sedikit diubah menjadi paling banyak. Tapi dalam versi 812 dihilangkan. Jadi sangat flat gitu maksudnya. Jadi kalau kita sampaikan lagi di sini, saya tegaskan lagi bahwa betul pada awalnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 bahwa pesangon ada nomenklatur paling sedikit, artinya boleh lebih dari itu. Tiba-tiba masuk ke versi 905, ditentukan paling sedikit itu dirubah menjadi paling banyak, artinya tidak boleh lebih daripada itu. Tapi di versi 812, kalimat paling sedikit atau paling banyak dihilangkan. Ini menarik, karena ini sangat memperkuat posisi buruh. Dan ini yang disampaikan kepada masyarakat luas, bahwa perubahan ini menjadikan kita melihat bahwa pemerintah masih concern terhadap kepentingan buruh yang sifatnya tadi elementer ya, pesangon. Jadi walaupun nanti pesangonnya komponennya berubah, tapi yang jelas kata-kata paling sedikit, kata-kata paling banyak yang sempat membuat heboh itu di media sosial itu hilang pada versi 812. Apakah ini proses editing? Mudah-mudahan ini karena proses pembahasan yang diedit begitu, sehingga buruh bisa bernafas lega untuk bab-bab terkait tentang pesangon. Ini harus sampaikan. Sekali lagi, paling sedikit, buruh jadi paling banyak, dan dihilangkan dalam versi 812. Kedua, memang untuk pesangon di ketentuan yang baru, penggantian rumah, pengobatan dan perawatan yang biasanya itu 15% dari pesangon, ini diturunkan kualitasnya, yang awalnya diamanatkan oleh undang-undang menjadi dapat diberikan oleh perusahaan tertentu dan ditetapkan dalam perjanjian kerja. Saya ralat. Dapat ditetapkan dalam perjanjian kerja, artinya
hal-hal yang penggantian rumah, pengobatan, perawatan yang 15% dari upah pesangon ini dalam tanda kutip dihilangkan dari undang-undang, tapi dibuat kanalisasinya dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Makanya kalau teman-teman dari LBH itu bahasanya itu bukan menghilangkan, tapi lebih pada menurunkan kualitas perlindungan. Selanjutnya di pasal 3, pasal-pasal yang mengatur besaran pesangon untuk kasus tertentu, kan kalau di Undang-Undang 13, kalau kita lihat tahun 2003 itu, kalau sakit, berapa pesangonnya diatur itu dihapuskan, dan ditarik ke peraturan pemerintah untuk lebih detailnya. Saya ingin kuatkan di sini, saya ingin tekankan sekali lagi, dalam versi 905, pekerja sangat lemah, karena dalam hal PHK itu, misalnya yang kita akan bahas adalah tentang mangkir. Di Undang-Undang Omnibus Law yang versi 905 ini, hanya dikatakan PHK dapat terjadi jika pekerja atau buruh mangkir. Begitu saja. Tidak dijelaskan lebih detail bagaimana cara teknis pemecatannya. Di versi 812, ini yang kita syukuri sebenarnya, buat teman-teman buruh, dimunculkan kembali pengaturan detailnya seperti yang ada di Undang-Undang 13 tahun 2003. Contohnya adalah, kalau yang mangkir, dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan harus ada, misalnya surat panggilan sebanyak 2 kali. Ini sama bahasanya dengan yang tahun 13 tahun 2003 yang di awal. Terus untuk yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan harus dibuktikan adanya surat peringatan. Surat peringatan 1, 2, dan 3. Yang masing-masing satu surat itu berlakunya 6 bulan atau nanti ditentukan lain. Kalau saya melihat karena diatur 6 bulan, maka tidak boleh kurang dari 6 bulan. Jadi minimal berlakunya 6 bulan. Itu. Jadi ini kabar baik untuk versi 812. Tadi ada beberapa perubahan yang sangat signifikan yang harus disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa meredam emosi banyak pihak begitu. Karena ini sangat berubah. Ini jujurnya saya sangat kaget ketika meng-cross check ketentuan pasal 154A. Bahkan saya ketika tahu tadi malam gitu, saya agak lembur, saya cek satu dan saya ingin memastikan betul. Memang di koran Tempo edisi kemarin disampaikan juga bahwa perubahan hal Omnibus Law versi 905 dan 812 itu bukan hanya sekedar ukuran format huruf dan besaran spasi, tapi juga ada pasal-pasal yang sangat signifikan. Yang saya harus katakan dan mungkin harus sampaikan kepada banyak pihak, ini menguntungkan buruh, memperkuat bukan posisi pemerintah, bandul pemerintah dalam posisi PHK ini masih berat ke buruh, memperhatikan betul bahwa buruh yang sudah bekerja tidak mudah di PHK. Itu. Nah, sahabat-sahabat, isu sentral bab 10 tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, ada 16 perubahan. Ini isu yang saya akan bahas di sini ada 4. Pertama adalah perubahan jam lembur, jadi lebih panjang, semula 3 jam per hari 14 jam. Perubahan jam lembur semula 3 jam per hari, 14 jam per pekan, menjadi 4 jam per hari, 18 jam per pekan. Mohon maaf, saya salah ketik. Kedua, yang perlu disampaikan adalah undang-undang ini di sini menghilangkan istirahat panjang. Jadi kalau kita akrab, kebetulan saya kenal dekat lah dengan orang-orang SDM, akan berkecimpung di lingkungan sana. Memang ada ketentuan terkait tentang istirahat panjang. Jadi ketika pekerja itu sudah 6 tahun bekerja secara berturut-turut, maka dia dapat mengambil 2 bulan cuti. Di tahun ke-6 1 bulan, di tahun ke-7 1 bulan, di tahun ke-8 1 bulan. Nah, ini dihilangkan.
dan diturunkan kualitasnya menjadi perusahaan tertentu dapat memberikan. Jadi sudah sama perusahaan tertentu dan kualitasnya dapat memberikan, itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi sekali lagi yang tadinya mandat undang-undang dihilangkan, tapi diberikan kesempatan di peraturan yang lebih rendah bahkan bagi perusahaan tertentu dapat. Jadi bukan keharusan lagi. Itu kira-kira. Nah, yang menarik di sini yang saya cek baik di versi 915 dan 812 adalah cara menghitung upah minimum. Semula kebutuhan hidup layak KHL ini memperhatikan KHL dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau nanti teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu ini nanti ini sebenarnya agak panjang juga sebenarnya terkait dengan KHL. Jadi kebutuhan hidup layak ini sebenarnya ceritanya cukup panjang. Dari awalnya kebutuhan fisik minimum, terus dibuat kebutuhan hidup minimum, lalu terakhir orang banyak yang protes. Ini kok buruh dibuat yang minim-minim gitu, Sudah. Akhirnya dibuatlah istilah yang lebih manusiawi jadi kebutuhan hidup layak. Nah, kebutuhan hidup layak ini adalah kebutuhan hidup layak yang dihitung untuk orang bujangan, artinya tidak untuk yang berkeluarga. Jadi satu orang bujangan, misalnya, dia butuh berapa gram beras, kalau tidak salah 3.000 kalori, ini disurvei setiap tahun. Jadi mengikuti. Nah, unsur kebutuhan hidup layak inilah yang dihilangkan dalam undang-undang. Nah, sehingga tentu saja yang awalnya memperhatikan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, karena KL-nya dihilangkan, maka yang diperhatikan hanyalah produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini mungkin yang jadi isu maksudnya. Tinggal nanti kita mungkin pemerintah menjelaskan bahwa KHL ini mungkin akan dikompensasikan dengan rumusan lain begitu. Karena KHL sendiri ini sejarahnya panjang. Dari sekitar berapa puluh item, 60 item kalau tidak salah, dan buruh ingin diperbanyak item KHL-nya gitu. Tentu saja semakin banyak KHL yang disurvei, yang dihitung, akan mendongkrak upah minimum. Nah, ini mungkin isu yang paling penting dari pengupahan itu adalah mungkin yang harus kita sama-sama cek adalah tentang kemana larinya kebutuhan hidup layak ini. Karena KHL yang ada saja itu masih dianggap tidak ideal. Karena bagi banyak buruh itu tidak cukup fair karena KHL itu dihitung ketika dia bujang saja gitu loh. Padahal nggak dihitung bagaimana ketika dia sudah punya anak, punya istri gitu kan. Sehingga kebutuhan tidak hanya kebutuhan minimal, tapi ada pendidikan, kesehatan anak gitu kan. Nah, ini hilang. Mungkin ini yang harus disampaikan. Yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita pada pemerintah oleh masyarakat, memberikan aspirasinya bahwa ini harus disampaikan bahwa KHL hilang ini harus ada penggantinya. Oke. Selanjutnya adalah isu sentral bab 9 hubungan kerja. Ada 9 perubahan. Mengingatkan bahwa perubahan-perubahan yang saya maksudkan itu, saya sudah kirimkan materinya di grup, jadi Bapak Ibu bisa download itu. Yang saya masukkan ke sini adalah teman-teman yang menurut saya ingin didiskusikan, ingin dibuka bareng kepada Bapak Ibu, kepada kawan-kawan, rekan-rekan, nanti kita supaya tadi punya informasi lebih. Nah, di sini hubungan kerja yang paling berubah itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi bahasa kita itu kontrak. Dalam undang-undang yang lama, perjanjian kerja waktu tertentu itu dibatasi, perpanjang 2 tahun, kontraknya 2 tahun maksimal, perpanjangnya 1 tahun, dapat diperbaharui selama maksimal 2 tahun pembaruan. Jadi ada 5 tahun. Setelah itu kalau masih dikerjakan juga, berarti orang ini dibutuhkan bukan sebagai tenaga kontrak. Maka seyogyanya
Dan undang-undang ini bilang, lu harus jadikan karyawan ini karyawan tetap. Karena kamu membutuhkan dia 5 tahun. Kalau kontrak kan sudah selesai harusnya gitu sudah. Nah, ini yang dirubah dalam Undang-Undang Omnibus Law ini dirubah, baik itu yang versi 905 halaman dalam pasal 12. Jadi boleh boleh ditentukan sesuai kesepakatan para pihak. Tapi, nah ini perlindungannya adalah ketika karyawan kontrak ini di PHK, maka dia berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Besaran dan teknisnya nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, ini yang tidak didapatkan oleh tenaga kontrak yang zaman dulu. Ini kalau kita compare dengan dengan kehidupan buruh sehari-hari, ini banyak yang karyawan kontraknya itu dia kontrak tapi ya nggak dibatasi waktu begitu. Ini saya tanya kenapa, ini sama-sama memaklumi. Si karyawan butuh uang, si pengusaha juga bahasa kasarnya ya saya sanggupnya segini, kalau kamu enggak ya silakan cari tempat lain, kalau butuh ya segini kesanggupannya. Nah, ini menarik sebenarnya terkait tentang hubungan PKWT ini. Nah, selain perubahan PKWT adalah alih daya atau outsourcing yang tidak dibatas jenis pekerjaannya. Nah, dulu si outsourcing ini hanya boleh berkutat dalam wilayah-wilayah yang sifatnya penunjang. Makanya kalau kita lihat outsourcing itu dalam praktiknya sehari-hari kita bisa lihat security, office boy, cleaning service yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan produksi kegiatan utama satu usaha. Tapi di sini outsourcing-nya dihapuskan kriterianya. Jadi pekerjaan apapun bisa dibuat outsourcing. Ini tentu saja kita bisa melihat ini sebagai hal yang negatif atau positif sebenarnya ketika banyak pekerjaan yang bisa di-outsourcing-kan ke orang lain. Even itu misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya inti. Contoh misalnya, apakah masih suatu perusahaan itu memiliki departemen IT misalnya? Kalau memang ternyata dia bisa meng-outsourcing-kan itu ke perusahaan IT yang menyiapkan layanan tersebut. Atau masihkah perlu suatu perusahaan terhadap departemen rekrutmen misalnya? Ngapain punya departemen rekrutmen itu misalnya? Kalau bisa meng-outsourcing-kan ini kepada biro psikologi misalnya, atau lembaga ya tadi pencari kerja, dia yang menseleksi, dia yang mengadakan ujian, setelah jadi dikirim ke kita. Bisa jadi begitu. Jadi banyak hal ini akan merubah konstelasi dunia bisnis sebenarnya. Nah, tapi ini bisa dan harus dicatat kalau misalnya Bapak Ibu kawan-kawan menemukan saya teh sebenarnya mah kerjaannya bukan pekerjaan yang sekali selesai, yang pengerjaannya itu terus kontinuitas dan selalu ada, tapi dikontrak. Nah, itu hati-hati. Bapak Ibu sebenarnya bisa menjadi pegawai tetap gitu loh. Karena definisi pekerjaan tidak tertentu itu harus tadi kerjanya sekali selesai, pekerjaan yang tidak terlalu lama waktunya, sifatnya musiman, produknya baru atau percobaan. Nah, kalau itu boleh PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, boleh dikontrak. Tapi kalau sekiranya pekerjaan itu misalnya ada terus-terusan, kontinuitas, itu tidak boleh dibuat kontrak. Gitu. Kalau ada yang dikontrakkan, maka itu melanggar ketentuan dan itu menjadi pegawai tetap. Nah, ini yang perlu dicatat. Bapak Ibu, nah ini yang saya agak sedikit harus hati-hati ya. Jadi gini, penggunaan tenaga kerja asing ini, sahabat-sahabat, kawan-kawan,
Semula di pengaturan yang lama, izinnya memang cukup ribet di Undang-Undang 13 tahun 2003 yang lama itu. Jadi satu pengusaha itu harus punya izin, ya, izin penggunaan tenaga asing. Lalu selain izin, dia juga punya rencana penggunaan tenaga kerja asing. Yang dua-duanya ini ditandatangani oleh pemerintah pusat. Jadi kebayang, jadi untuk hal yang sama memerlukan 2 dokumen. Dan 2 dokumen tersebut ditandatangani oleh pemerintah pusat. Sayangnya, nanti kan kita bahas lebih detail, dalam undang-undang yang lama, pelanggaran ini itu diancam pidana. Diancam pidana 1 tahun minimal, 4 tahun maksimal. 100 juta minimal, 400 juta dendanya maksimal. Nah, ini hilang. Ini tidak dianggap sebagai pidana. Ini sejalan dengan tadi, naskah akademik tadi, yang menyatakan bahwa pidana itu penekanan hukum pidananya memberatkan. Apakah ini termasuk demikian? Karena artinya begini, ketika suatu perusahaan mendatangkan tenaga kerja asing yang harus memiliki izin dokumen, yang dulunya dianggap kalau tidak punya dokumen adalah suatu pidana, kejahatan, lalu tiba-tiba sekarang dihilangkan. Tentu saja ini berbeda dampaknya. Dia cukup dalam maksudnya dampaknya. Jadi dalam kondisi paling ekstrim orang bisa menggunakan tenaga asing sebanyak-banyaknya walaupun tidak memiliki rencana kerja, toh tidak dianggap sebuah pelanggaran pidana kejahatan. Sehingga ini bukan pelanggaran serius dan membuka peluang untuk terjadi pelanggaran lah, karena dikasih sanksi aja kalau ada kesempatan disikat, apalagi nggak dikasih sanksi gitu. Nah, yang menarik di bab 8 ini adalah penggunaan tenaga kerja asing terkait dengan alih teknologi. Jadi di ketentuan lama itu kita bisa melihat bahwa TKA itu tenaga kerja asing itu harus menunjuk tenaga pendamping dan harus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia guna transfer pengetahuan alih teknologi. Di ketentuan lama, pelatihan ini dikecualikan untuk tenaga kerja asing yang posisinya direktur sama komisaris. Ya wajar, ya kan? Masa direktur tiba-tiba buat pelatihan gitu. Komisaris melakukan pelatihan gitu untuk tenaga kerja Indonesia. Nah, di ketentuan yang baru di Omnibus Law ini, pengecualian terhadap kewajiban memberikan pelatihan transfer knowledge dan teknologi itu luas. Jadi komentatornya yang menduduki jabatan tertentu, artinya bisa lebih luas daripada sekedar direktur dan komisaris, sehingga menjadi luas. Sehingga ya harapannya kan begini, dengan adanya alih teknologi, transfer knowledge itu, tenaga kerja Indonesia belajar dan meningkatkan kapasitasnya sehingga tenaga kerja asing tidak lagi dibutuhkan dalam hal itu, gitu kan? Karena sudah ada tenaga kerja Indonesia yang kompeten, atau setidaknya yang sudah mengikuti pelatihan sehingga ya plus minus mungkin bisa dilakukan oleh tenaga kerja, mungkin tidak 100% benar, tapi sampai 70-80% ya kira-kira begitu. Nah ini isu sentral bab 16, ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ada 6 perubahan. Yang kita akan bahas di sini adalah satu adalah penghapusan pasal 184 yang menyatakan perusahaan yang tidak mengikut sertakan pegawainya dalam program pensiun atau tidak membayar sesuai ketentuan pesangon pidana kejahatan itu melakukan pidana kejahatan 1 tahun penjara sampai dengan 5 tahun penjara, denda 100 sampai 500 juta. Nah, ini dihapuskan. Jadi perusahaan tidak mengikut sertakan karyawan terhadap program pensiun
atau membayar pesangon sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, 2 kali pesangon, 2 kali PMK, 1 kali apa, 1 kali apa gitu saya lupa, tapi rumusnya ada. Ini akan kena pidana. Nah ini hilang, sehingga, eee dalam konteks ini, ini hilang. Apakah nanti akan dikompensasikan kepada jaminan kehilangan pekerjaan? Sejujurnya saya belum baca itu, saya tidak akan dalam membahas itu karena saya belum riset, mendalam. Tapi hal ini yang jelas dalam pasal 184 yang awalnya perusahaan atau pengusaha itu wajib mendaftarkan karyawannya untuk ikut jaminan sosial, jaminan pensiun, atau uang pesangon, yang semula itu harus dan ada konsekuensi kalau melanggar itu pidana 1 sampai 5 tahun penjara atau denda 100 sampai 500 juta, itu dihilangkan. Ini, informasinya. Kedua, perubahan pasal 185. Nah ini, yang tadi saya bahas tentang tenaga kerja asing, di mana pelanggaran atas rencana penggunaan TKA yang menggantikan izin diancam dengan penjara 1 tahun sampai dengan 4 tahun penjara atau denda 100 juta sampai dengan 400 juta dihapuskan. Jadi, nah dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana posisi pemerintah untuk mengkompensasikan setelah pemerintah berada di titik karyawan ketika masalah PHK, tapi di sisi lain pemerintah mencari titik keseimbangan dalam beberapa hal itu dilepas. Sehingga pemerintah berharap mungkin melihat dengan ini akan ada semacam balancing begitu. Nah ini yang paling penting. Ini ketentuan peralihan dan perubahan 191A. Bahwa pertama kali upah minimum yang berlaku yaitu upah minimum yang sekarang, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum undang-undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Sehingga kondisi sekarang ini adalah titik start. Gitu. Jadi ini perlu disampaikan juga, bukan berarti nanti gaji kita yang misalnya UMK-nya adalah upah minimumnya adalah 5 juta, terus ada orang yang gajinya 6 juta, terus tiba-tiba perusahaan ya udah disamakan aja dengan UMK, nggak bisa. Jadi sekarang adalah titik bersama, titik existing yang akan menjadi titik start ke depan. Oh iya, satu lagi yang perlu saya sampaikan, ini menarik, saya lupa di mana nih. Ketentuan waktu istirahat. Nah, waktu istirahat ini menarik. Yang diatur sama undang-undang yang terbaru, kan kalau di undang-undang lama, waktu istirahat itu 1 hari untuk 6 hari kerja, 2 hari untuk 5 hari kerja. Yang di peraturan Omnibus Law ini, baik yang 905 ataupun 812 halaman, itu tidak diatur. Memang diatur di jam kerjanya, tapi tidak diatur di pasal terkait khusus waktu istirahat. Jadi waktu kerjanya dibahas, waktu kerja itu 5 hari, 6 hari, yang 5 hari 8 jam, yang 6 hari 7 jam. Gitu kan, dengan yang 5 hari 2 waktu istirahat, 6 hari 1 waktu istirahat. Lalu ketika jam istirahatnya, nah yang diatur hanya yang 6 hari. Ini mungkin saya berharap ini hanya kesalahan ketik ya, tapi di versi 915 dan 812 juga nggak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah sampai sekitar 1 jam. Terima kasih materinya yang saya sudah sampaikan. Mangga saya pribadi menunggu untuk diskusi dan kalau ada yang kurang bisa ditambahkan untuk kepentingan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Firman yang sudah memberikan sharingnya. Pak Firman, nah ini udah lumayan ada banyak nih kayaknya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa dilihat di fitur chat juga ya jadinya. Yang pertama mungkin dari Bu Dewi. Pak Nova, ya. Saya izin ke air dulu boleh nggak? Oh ya, boleh. Oke. Kita tunggu ya sebentar ya.
Yang mau bertanya, mangga silahkan bisa menggunakan fitur chat untuk bertanya. Untuk file-file slideshow-nya, karena di sini sebenarnya kalau yang daftar di Google Form cuma sekitar 20-30-an orang, sedangkan yang jadi partisipan di sini sampai membludak sampai 70-an orang ya. Nanti insya Allah akan kami share slide dan itunya di akhir acara lewat fitur chat di Zoom ini. Paling untuk orang-orang untuk semuanya yang mau bertanya, silahkan dituliskan dahulu di fitur chat sambil menunggu nanti Pak Firmannya untuk kembali dari akhir. Oke, baik. Wow, banyak sekali ya. Nah, Pak Firman, mangga Pak Firman kita coba jawab dari pertanyaan yang paling atas dulu mungkin ya. Ya. Dari Ibu Dewi Unisula kepada Pak Firman, bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke negeri kita, sementara di negeri kita sendiri tingkat penganggurannya terbuka 9,1% atau 10,58 juta berdasarkan data Bappenas. Ya, tentu saja. Pertama, kalau kita mengacu pada peraturan ini, yang baru kita bahas, ini jadi PR bersama ya. Saya tidak dalam konteks menyalahkan siapapun, tapi ya ini PR kita bersama. Jadi kalau saya konkretnya, bagaimana solusinya begitu, terkait itu, maka sudah saatnya kita untuk memperhatikan sertifikasi kawan-kawan, Bapak Ibu. Ini yang lupa nih. Ini bahaya nih. Seringkali kita nggak kenal BNSP gitu ya, sertifikasi itu. Nah, ini yang penting. Jadi ya itu mengkhawatirkan kita, Bapak Ibu, sekali lagi tenaga kerja asing. Tapi saya ingin sampaikan tenaga kerja asing bukan hal yang baru buat Indonesia. Bahkan kalau kita cek ke tahun 1900-an ketika Hindia Belanda masuk, swasta masuk gitu, pemodal Eropa, kita sudah berinteraksi dengan tenaga kerja asing, baik itu dari Arab keliling, India, Chinese, dan beberapa orang Filipina kalau tidak salah. Jadi tenaga kerja asing bukan hal yang baru, itu satu. Ya itu tantangan kita, maka yang perlu kita perhatikan adalah solusinya adalah kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengenyam pendidikan formal, maka kita harus kejar pendidikan profesi yang tersertifikasi. Jadi tahun 2021 bahasa kasarnya adalah ketika saya punya senior yang kerja di BNSP itu kerja di BNSP sebagai asesor, tahun 2021 adalah peperangan sertifikasi. Jika Anda tidak punya sertifikasi dalam profesi tertentu, Anda selesai. Oh iya. Iya. Makasih Pak Firman, tapi mohon maaf, sepertinya kok yang masuk itu tanpa biasanya persyaratan yang ketat ya. Ya, memang seharusnya di ketentuan yang lama, sekali lagi di ketentuan yang lama, pengusaha itu wajib dulu di pengusaha peraturan yang lama itu ada 2 ketentuan, dia harus punya izin. Setelah punya izin, dia harus buat rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, sayangnya di peraturan yang baru ini disederhanakan menjadi rencana saja, dan pelanggaran terhadap rencana ini tidak menjadi pelanggaran hukum gitu.
ini mungkin bisa jadi bahan untuk judicial review ya. Kalau boleh lanjut ya lebih dalam, hal-hal pasal-pasal ini bisa jadi PR dan bisa jadi amunisi untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini kan dijamin sama undang-undang, karena tadi dalam Undang-Undang Dasar itu masyarakat Indonesia itu dijamin haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi buat Bu Dewi, ketika tadi kenapa ya banyak pengusaha yang memang pada kenyataannya begitu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kita mengajukan judicial review untuk pasal ini. Karena kalau saya ngelihat penghilangan pidana dalam dalam tenaga asing ini yang awalnya itu pidana penjara, kejahatan, tidak ada, itu menjadi buat saya menjadi concern gitu, Saudara. Saya paham kemana larinya Ibu Dewi, tapi saya ingin sampaikan, lalu apa yang dikerjakan gitu. Ini bisa jadi ikhtiar kita untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Bu. Oke, terima kasih Pak Firman. Terima kasih, Pak Firman. Oke, kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau Ya. berdasarkan urutan di chat itu ada dari Bapak Rifki Dwi Sentana. Apakah untuk pekerja yang sudah bekerja sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pada saat pemutusan hubungan kerja, apakah perhitungan kompensasinya mengacu ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau sebaliknya? Terima kasih. Bentar, saya baca juga sih ada ya. Oke, sorry. Untuk mana tadi? sorry. Mana nih? Ada di yang Chat ya? Iya, di chat yang urutan yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pak Devi ya? Ya. Ya. Ini jadi dilematis sebenarnya. Tentu saja ketika Undang-Undang 13 ini dirubah, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru, gitu. Tapi sekali lagi, ini dikembalikan kepada kebijakan perusahaan pada akhirnya ya. Karena dengan dihapusnya ketentuan paling banyak atau paling banyak yang di versi 915 itu ada kemungkinan peluang untuk memberikan kan gini, undang-undang yang lama itu kan lebih besar, kan gitu ya. Undang-undang 13 sebelum Omnibus Law itu kan lebih besar. Sekarang kayak tahun depan pensiun, bagaimana hitung-hitungan pesangonnya? Ya, kalau Undang-Undang 13 sudah jelas, kalau mau mengacu silakan mengacu, tapi kalau pengusaha atau perusahaan mau membuat semacam kebijakan, menyamakan nilainya, itu bisa diakali dengan misalnya ada tunjangan lain gitu. Dan tentu saja disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Ya, intinya saya paham pertanyaan ini, Pak Rozi ini. Ya, intinya kalau mau normatif ya jelas. Kalau Undang-Undang 13 tahun 2003, pensiunnya tahun 2021 misalnya, maka yang berlaku adalah Undang-Undang 13 setelah Omnibus Law. Wow, oke. Kita coba lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Bapak Arianto. Bapak Arianto, sebenarnya ini pertanyaannya ada panjang ya. Ada beberapa juga, kalau nggak salah ada 3 kalau nggak salah. Oh, ini diskusi tersendiri nih. Tolong Pak Arianto nanti diundang sama Yayasan Unisan Madani jadi pemateri selanjutnya nanti. Mungkin satu aja mungkin ya, yang paling atasnya dulu aja, biar kita kasih kesempatan ke pertanyaan ke peserta yang lain untuk pertanyaannya. Dari Bapak Arianto, kenapa ada versinya mulai dari 1028 halaman, 905 halaman, 812 halaman? Ini negara bukan main-main, peraturan per UU ini. Ini curhat mungkin ya. Tapi secara akhirnya mungkin yang dipertanyakannya adalah apakah undang-undang ini bisa dirubah atau direvisi? Kenapa harus maju ke MK? Ya, Bapak, pertama kalau Bapak menanyakan kenapa bisa, saya pikir bukan hanya Bapak sendiri, seluruh media pers juga melakukan yang sama. Kalau Bapak punya akun Twitter,
itu seluruh media-media sosial yang akun sosialnya adalah cek saja misalnya Tirto, akun Kumparan, Tempo, itu akan membahas kemana versi ini, kenapa berubah-berubah. Tapi saya tidak ingin itu PR demokrasi kita, Bapak Ibu. Begini saya. Founding father kita sudah memilih Pancasila, demokrasi sebagai kesatuan yang inherent dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus terima ini. Ada kurang, iya. Dan ini tugasnya kita semua, termasuk Bapak ini, yang ya jujur secara akademik Bapak punya rentang studi yang sangat luar biasa. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ya Bapak tidak sendiri. Apakah ini bisa direvisi? Iya. Kenapa harus ke MK? Karena Mahkamah Konstitusi ini adalah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk menguji kalau peraturan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI itu sesuai nggak dengan Undang-Undang 45? Karena ini saya bisa kutip ini, bahkan Pak Mahfud MD di Tempo itu menjelaskan bahwa tidak semua produk demokrasi itu sesuai dengan hukum. Ini saya ingat itu pernah dimuat di Tempo. Sehingga ketidaksesuaian hukum undang-undang itu perlu diuji. Nah, diujinya di Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Agung itu adalah tempat menguji peraturan di bawah undang-undang. Ya, peraturan pemerintah, urusan menteri, dan lain sebagainya. Jadi karena memang mandatorinya, Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang mampu menganulir undang-undang yang dibuat oleh DPR RI. Cuman sifatnya memang Mahkamah Konstitusi itu namanya tuh negatif legislator. Jadi dia hanya mau mengkoreksi kalau ada orang yang mengajukan keberatan. Jadi nggak bisa Mahkamah Konstitusi ngelihat undang-undang, misalnya Omnibus Law, wah ini nggak bagus, ini saya coret-coret, nggak bisa. Harus ada yang mengadukan dulu. Sehingga Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menguji, ini undang-undang Omnibus Law ini bertentangan nggak dengan Undang-Undang 45 yang hierarki peraturannya lebih tinggi. Jadi kira-kira begitu, Pak. Untuk jumlah halaman ini jadi pertanyaan kita bareng, tapi nggak boleh membuat kita patah arang terhadap negara kita. Ini negara yang diperjuangkan sama pejuang kita. Banyak kekurangannya, iya. Tanggung jawab kita untuk menyelesaikan perjuangan para pendahulu kita. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Firman. Ya, jadi pengajuan ke MK ini memang cara terakhir untuk melakukan review ulang atas undang-undang ini. Jika memang undang-undangnya kontroversial, maka bisa jadi oleh MK akan dibatalkan atau dibagaimanakan gitu. Walaupun memang kalau kita sendiri tahu memang hakim-hakim MK sendiri banyakannya perwakilan dari ya kita skip dulu ya. Enggak. Saya ingin sampaikan bahwa hakim MK itu ada 9. Ya. 3 dari pemerintah, 3 dari DPR RI, 3 dari Mahkamah Agung kalau tidak salah. Kita berharap 9 ini yang memberikan keputusan sebaik-baiknya demi bangsa dan negara. Perkara apakah ini ada perwakilan-perwakilan? Iya, memang harus ada perwakilan. Mohon maaf sebentar. Harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan. Ya wajar. Ya, tapi tetap kita optimis lah, gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih. Sedikit saya bertanya tadi gitu ya kan tentang MK, boleh ya Pak Firman ya? Boleh Pak Arianto. Kalau MK udah diwenangkan seperti itu, kenapa DPR kok masih mengutak-atik, merevisi dan lain sebagainya juga? Nah, ini kan pertanyaan besar. Kalau udah masih bisa direvisi dan masih bisa dikatakan ada memberikan masukan, kenapa kan tidak putus di DPR saat ini aja? Oke. Soal kita kalau melihat di MK itu jalurnya kan sangat panjang, apalagi ini masalah nasional dan rakyat Indonesia. Siapa nanti yang mengakomodir untuk perubahan-perubahan yang ada di undang-undang tersebut? Nah, itu kan menjadi PR tersendiri juga, ya kan? Karena di sini bukan hanya kepentingan buruh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada kepentingan di situ pemilik tanah. Betul. Ada 11 pokok butir persoalan di situ. Jadi bukan hanya butir satu aja tentang Cipta Kerja itu aja gitu ya kan? Nah, ini kan nanti bentrok antar masing-masing kepentingan. Nah, itu yang jadi persoalannya, kenapa kalau masih bisa direvisi,
di DPR, kenapa harus di MK-kan? Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Oh, baik Pak Rento. Ini kita nanti 100 menit harus panjang ini. Tapi yang jelas begini. Pertama, setelah diketok palu, memang DPR RI dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 yang mengubah tentang Undang-Undang 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini memang mengizinkan setelah diketok palu 1 minggu itu untuk revisi. Artinya begini, itu revisinya revisi tata ketik. Ada yang salah ketik, ada yang typo, terus formatnya Temtus Roman dan sebagainya. Itu undang-undang memang memberikan waktu selama 7 hari untuk memperbaiki. Setelah diketok itu pembahasannya kan banyak, sehingga perlu dirapikan karena ketika itu dalam bentuk undang-undang kan tidak mungkin dalam coret-coretan gitu maksudnya. Nah, maksud saya bahwa ketika sudah diketuk, yang dimaksud dengan revisi itu adalah revisi hal-hal teknis, tidak kepada substansi. Kalau itu dilakukan secara substansi setelah diketuk bersama-sama di paripurna itu malah nggak boleh. Apakah gini? Dengan prosesnya yang mengecewakan dilakukan di malam hari di tengah masyarakat sedang fokus terhadap COVID-19 dan banyak sekali kepentingan yang dipertaruhkan di sana, bukan hanya buruh, saya sepakat Pak. Yang krusial itu nanti lahan, terus izin investasi Pak, itu sebenarnya hal yang krusial. Cuma saya nggak berani bahas di sini karena saya belum detail gitu. Tapi saya setuju dengan Bapak. Oleh karena itu, apakah bisa diselesaikan di DPR RI, saya pikir sudah tertutup, Pak, dengan ketika diketuk di paripurna. Jadi yang dimaksud dengan revisi-revisi di sini, perbaikan-perbaikan ini adalah sifatnya hanya ketikan-ketikan saja. Hal-hal yang teknis, typo, kalau bahasa sekarang bilang, spasi, format, ukuran kertas, dan sebagainya. Gitu. Dan kalau Mahkamah ke MK, mungkin memang harus konsolidasi, Pak. Menurut saya, sejauh ini kan sudah ada yang menyatakan beberapa pihak ya akan melakukan gugatan judicial review. Saya pikir itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Firman. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Ada dari Saudari Tristia Rizkawati. Pertanyaannya, saya pernah ikut forum antara buruh, pengusaha, dan pemerintah di sekitar tahun 2013. Pengusaha mengeluarkan regulasi pemerintah yang membuat pengusaha mengeluarkan kos yang besar, terutama di ranah pungli. Hal ini menjadi tekanan bagi pengusaha dan juga bingung bagaimana mengupah buruh secara layak karena mereka terbebani biaya-biaya yang lain. Apalagi yang namanya usaha mengalami naik dan turun. Salah satu solusi justru pemerintah yang harus turun tangan menyediakan safety net, bansos, dan lain sebagainya bagi para pekerja yang perusahaannya belum mampu, bukan berarti belum mau gitu ya, membayar pekerja karena sedang pilot atau kesulitan. Apakah bisa solusinya seperti itu? Terima kasih. Baik, ini menarik. Siapa? Ibu Trista ya? Bahkan kalau Ibu Trista baca buku yang dibuat oleh Trista ya? Tristia. Bu Tristia. Tristia ya, Tristi panggilannya Pak. Oke. Teh Tristi, Bu Tristi. Saya ingin menyampaikan, bagus sekali Ibu Tristia ini membaca buku Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah tulisan Prof. Budiono. Ya, Pak Budiono yang pernah jadi Wapres. Oke. Memang diakui oleh beliau, salah satu pilar pertumbuhan ekonomi itu adalah birokrasi yang bersih. Clear, beliau bilang. Karena birokrasi yang tidak bersih inilah yang akan memberikan beban berlebih. Gitu loh. Dan kepada siapa pengusaha harus mengadu begitu kan? Ngadu ke pemerintah, ya dia, gitu. Oknumnya yang sebenarnya dalam undang-undang yang baru ini UMKM dikecualikan, Bu. UMKM nanti dengan ketentuannya kita sama-sama bahas apa itu menengah, kecil dan mikro, itu ketentuan upah minimal itu dikecualikan. Dibolehkan gajinya itu berdasarkan kesepakatan, berdasarkan presentasi dari pertumbuhan ekonomi. Saya sendiri belum paham maksudnya apa karena kita belum melihat peraturan pemerintahnya, pelaksanaannya. Tapi untuk UMKM itu dibolehkan untuk membayar di bawah ketentuan upah minimum
selama itu berdasarkan kesepakatan. Itu yang ditawarkan oleh solusi yang baru sebenarnya. Kalau di yang lama, pengusaha berhak untuk mengajukan penangguhan dan sebagainya. Cuman memang ya tadi ini clear, ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Budiono itu betul, bahwa ketika birokrasi tataran pemerintah nggak bersih, ini masalah. Kedua, keluhan terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003 itu muncul tahun 2004 sebenarnya. Sudah muncul tahun 2004, setahun setelah diundang-undangkannya. Gitu. Jadi investor tuh ngerasa, aduh kok berat banget ya gitu loh. PHK-nya begini, pesangonnya begini, itu sudah muncul. Nah, saya pikir kalau bansos saya pikir sudah ya, saya pikir sudah. Bahkan pemerintah memberikan hari ini pemerintah kan memberikan bantuan 600.000 pada seluruh karyawan yang terdampak itu diberikan per 2 bulan. Saya pikir sudah. Cuman memang sekali lagi mengutip pendapat Pak Budiono, seharusnya negara itu memberikan insentif bukan kepada sifatnya santunan, nggak kepada daya, itu kan ngasih duit ke masyarakat supaya nanti masyarakat bisa beli kan gitu ya. Iya. Nah, kalau mau harusnya yang benar, tapi sekali lagi dalam konteksnya pemerintahan birokrasi bersih ya, si pemerintah itu memberikan investasi kepada perusahaannya. Iya. Jadi zamannya Pak Harto itu uang berlebih dari minyak itu digelontorkan bantuan koperasi unit desa, pembangunan, irigasi gitu. Dipush terus produksinya sehingga nanti efektif, efisien, harganya murah, disebar ke pasar, lebih efisien harganya dan demand itu akan terserap karena ketika proses produksi dipertingkat, ditekan gitu saja, dibesarkan, maka orang akan dapat gaji dari sana gitu, sehingga produk yang keluar akan dapat dibeli dengan sendirinya. Itu kata Prof. Budiono. Ya mungkin agak sedikit menyimpang, tapi ya begitu. Bu Tristia, memang menarik nih. Saya langsung ingat bukunya Prof. Budiono. Iya, soalnya kan saya juga dengar dari ekonom Faisal Basri, sebenarnya permasalahannya bukan investasi, tapi lebih ke arah penetapan hukumnya. Jadi banyak korupsi-korupsi gitu. Setuju. Dan katanya undang-undang ini kalau kata Kepala Penanaman Modal ya, Pak Bahlil, katanya justru memberantas korupsi, katanya sih gitu. Kita berharap demikian, maksudnya lihat tapi saya belum ngelihat poin-poin yang memberantas korupsi sih. Cuman mungkin insentifnya bisa dari dua sisi ya, maksudnya untuk dua sisi, mungkin bagi pengusaha iya, mungkin semacam soft loan mungkin ya, atau hibah. Ya, setuju. Dan juga untuk masyarakat juga, cuman mungkin ada permasalahan lagi kalau masyarakat tuh salah data biasanya, jadi ngasih bantuan ke orang yang nggak tepat. Karena suami saya juga kerja di wilayah penyaluran bansos dan uang insentif buat masyarakat miskin kan. Dan yang ngambil pakai motor gitu ya? Kenapa? Yang ngambil bantuan, kalau di PKS tiba-tiba pakai motor yang besar gitu. Iya, biasanya pakai motor apa gitu. Ya. Motor yang bagus. Itu sih, ini ya permasalahan lagi sih. Jadi memang harus dari berbagai aspek ya dibenahinya kayaknya. Ya, ini PR kita semua. Bapak Ibu. Iya, mungkin segitu aja dari saya. Makasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Bu Tristia. Terima kasih Pak Firman atas jawabannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini kalau dari Pak Ahmad Sakur, nanti bisa ada slide-nya mungkin ya, nanti slide-nya di-share. Lalu dari siapa lagi? Dari Bu Susanti. Nah, kalau TKA yang sekarang banyak datang itu, apakah karena TKI tidak mampu melakukannya? Saya mencoba menghindari hal-hal yang sifatnya debat politis saja. Walaupun ini kenyataannya ya, kita tahu ini sempat dipublish oleh media massa gitu ya, yang mengatakan bahwa kita tidak mampu karena begini Bapak Ibu, saya melihat kalau Bapak Ibu tahu buku tokoh ekonom Ihsanuddin Nursi, dia buat buku Bangsa yang Terbelah. Beliau tuh pernah begini nanya, Pak, ke BPK nih, di bukunya ada, nanti bisa cek. BPK itu mengaudit bantuan, apakah pernah mengaudit term and condition-nya enggak? Atau selama ini hanya mengaudit pelaksanaannya aja?
contoh begini, saya bank, lembaga keuangan, terus Bumi Insan Madani orang yang ingin saya kasih pinjaman, Pak Noval nih saya kasih 100 miliar ya, syaratnya 1, 2, 3, 4. Nah, dalam buku itu Pak Ihsanuddin Nursi nanya ke ketua BPK langsung kalau tidak salah, atau pejabat penting BPK, yang diperiksa sama BPK itu persyaratan 1, 2, 3, 4-nya atau penggunaan yang 100 miliar itu? Jawabannya BPK, yang hanya 100 miliar itu apakah dipakai sesuai dengan program atau enggak? Nah, terus siapa yang meriksa audit compliance-nya, term and condition-nya? Apakah persyaratan 1, 2, 3, 4 ini mengganggu kedaulatan enggak? Siapa yang mengaudit? Nggak ada. Nah, jadi kalau saya sebenarnya, Bapak Ibu, sependapat dengan Pak Ihsanuddin Nursi, mengutip pendapat beliau, memang yang perlu dilakukan sebelum sebelum kredit itu, bantuan itu, maka perlu dicek term and condition-nya bagaimana. Term and condition-nya bagaimana. Ini pembahasannya agak melebar. Pinjaman ditandatangani. Bisa jadi itu adalah satu paket dengan halo? Ya, halo, mangga. Oke. Bisa jadi tadi tenaga kerja asing itu satu paket dengan bantuannya gitu loh. Gitu. Bisa jadi demikian. Itu satu. Terlepas kita mampu atau tidak ya gitu ya. Makanya sekali lagi saya di forum yang luar biasa ini, saya ingin ingatkan kepada kawan-kawan termasuk saya sendiri, sebisa mungkin sekarang kita harus punya sertifikasi Bapak Ibu. Dari BNSP kita punya sertifikat dari asosiasi, terus segera kita kumpulkan untuk jadi amunisi kita. Jadi terutama bagi teman-teman yang mohon maaf yang tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal ya. Bahkan di kita tuh tukang las itu ada certified-nya gitu. Terus montir ini ada certified-nya. Nah, ini memang harus kita sama-sama kuasai. Permasalahan apakah TKI tidak mampu melakukannya, saya termasuk yang optimis mampu kok. Saya termasuk yang optimis mampu, cuman pertanyaannya adalah apakah TKA ke sini masuk itu alasinya bagaimana? Ini saya belum bisa dapatkan ya. Karena sampai saat buku Bangsa yang Terbelah itu ditulis, Pak Ihsanuddin Nursi menyatakan jelas dalam buku itu tidak ada yang mengaudit compliance auditor katanya. Mengaudit syarat dan ketentuan. Karena seringkali yang mencengkram, yang membatasi kemerdekaan bangsa Indonesia justru di syarat dan kondisinya. Bisa aja saya kasih bantuan 100 juta ya, tapi nanti 100 juta itu 90 jutanya kamu belanja ke saya gitu loh. Jadi saya kasih ke kamu tuh bukan uang 100 juta, tapi barang-barang yang dianggap senilai 90 juta plus orang-orangnya. Kan bisa saja begitu. Nah, ini yang belum kita ketahui. Ini memang isu sensitif, dan ini yang menjadi catatan saya termasuk ketika membahas tentang tenaga kerja asing. Karena memasukkan tenaga kerja asing tanpa perencanaan itu bukan tindak pidana kejahatan pidana. Ini yang jadi catatan. Mungkin mudah-mudahan buat kita semua jadi catatan kita masing-masing. Oke, terima kasih Pak Firman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Sigit Setiawan. Bagaimana posisi atau pengaturan tentang organisasi buruh dan peran organisasi di dalam undang-undang yang baru ini? Apakah diatur atau tidak? Kabar baiknya Bapak Ibu, ketentuan berserikat itu tidak dirubah. Jadi justru di sini peran pentingnya kita mulai melakukan reinforcement, penguatan, revitalisasi, diperbaharui, dibuat, di-upgrade lah gitu ya, di scale up ketentuan-ketentuan terkait tentang berserikat. Pertama saya ingin pastikan untuk tenaga kerja tidak dibahas tentang berserikat. Bahkan dalam undang-undang yang baru itu dikuatkan bahwa seorang buruh tidak boleh di PHK hanya karena dia mendirikan serikat buruh, menjadi anggota serikat buruh, beraktivitas di serikat buruh, di luar jam kerja, atau melakukan aktivitas serikat buruh di dalam
jam kerja selama itu disepakati oleh pengusaha dan buruh. Jadi posisi buruh pada akhirnya memang selain harus sertifikasi secara personal, maka memang dia harus berhimpun dalam serikat yang solid begitu, sehingga posisi daya tawarnya cukup untuk bisa head to head dengan pengusaha. Oke, terima kasih Pak Firman. Jadi sebetulnya tidak posisi buruhnya malah sebetulnya relatif diuntungkan mungkin ya untuk posisi tentang organisasinya ini. Bukan diuntungkan, tidak dirubah maksudnya. Jadi ya, oke. Sama seperti sedia kala. Oke. Ini lanjut ke pertanyaan dari Bapak Habibullah mengenai pesangon karena efisiensi dan pensiun. Merger sebelumnya pesangon sebelumnya 2 kali ketentuan, tetapi dalam OL ketentuan tentang pesangon tersebut disamaratakan. Akan sia-sia bila judicial review karena Undang-Undang MK pasal 59 ayat 2 telah dihapuskan. Itu yang Mangga Pak Firman. Pasal itu kalau yang harus menindaklanjuti ya. Nanti saya bahas Pak Habibullah. Saya sendiri saya pernah dengar itu, tapi kenyataannya tidak benar Pak. Jadi maksudnya undang-undang ini, judicial MK ini judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu tidak perlu menindaklanjuti oleh pemerintah karena dengan serta-merta undang-undang itu dicabut. Itu satu. Memang PR-nya adalah harusnya dikasih tenggat. Kalau undang-undang tidak berlaku, apa yang berlaku gitu. Jadi kalau saya sebenarnya selaku negara demokrasi, negara hukum dan sebagainya, saya termasuk yang melihat di Mahkamah Konstitusi salah satu saluran yang perlu kita optimalkan. Oke, terima kasih Pak Firman. Dan ini juga berlanjut juga ke pertanyaan yang selanjutnya mungkin ya dari saudara atau saudari Bapak atau Ibu ya ini. Saudara Wayan Damayanti. Apabila ada hal-hal dari Undang-Undang 2003 yang belum di-cover di Omnibus Law dan katanya akan diatur lebih detailnya di PP ya, yang ternyata kita sendiri juga tahu bahwa PP-nya sendiri belum ada ya kan. Jadi ada banyak hal di Omnibus Law yang untuk lebih detail akan diatur di PP. Tapi kenyataannya PP-nya sendiri belum ada gitu. Jadi yang mana yang jadi cantolan sekarang itu, apakah undang-undang yang lama, apakah yang baru atau bagaimana gitu? Yang berlaku sekarang itu jadinya apa lagi? Begini, dalam ketentuan undang-undang sebelum ada peraturan yang baru, maka peraturan lama itu dipakai. Di Undang-Undang Omnibus Law ini, seluruh peraturan turunan itu wajib diadakan 3 bulan dari sekarang. Artinya pada akhir Desember tahun 2020, seluruh peraturan diamanatkan oleh undang-undang yang sudah selesai. Jadi tahun 2021 kita akan menjalankan Omnibus Law ini dengan kecepatan penuh maksudnya. Jadi ya dikasih waktu 3 bulan. Jadi selama 3 bulan mana yang dipakai? Yang dipakai ketentuan lama. Itu kira-kira. Oke. Berarti yang masih berlaku masih peraturan yang lama seenggaknya sampai 3 bulan ke depan ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata PP-nya tuh masih belum keluar juga? Wah, ya. Saya nggak berharap demikian ya. Sedih banget kalau begitu kejadiannya. Tapi ya sampai peraturan itu dibuat, yang dipakai adalah ketentuan yang lama. Yang jelas tidak boleh ada kekosongan hukum. Oke, Pak Firman. Sip. Itu juga sebelumnya ikut menjawab juga pertanyaan yang tadi siapa ya? Ada beberapa lagi yang di bawah ya. Yang mana yang di... Pak Habibullah ya. Habibullah yang pertanyaan yang paling bawah. Nah, paling ada satu lagi nih, pertanyaan dari Pak Ahmad Sakur. Kalau suatu perusahaan tertutup perihal pendaftaran karyawannya untuk program jaminan ketenaga kerjaan seperti jam sostek, dan bahkan ada karyawan yang masuk masa pensiun tapi ternyata tidak terdaftar di jam sosteknya. Apakah bisa menuntut ke perusahaan tersebut apabila undang-undang baru ini diterapkan oleh perusahaan, sedangkan di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja yang mewadahinya? Itu bagaimana Pak Firman? Baik, untuk materi itu, pertama ini jelas pelanggaran di Undang-Undang 13 tahun 2003 yang pertama, ini adalah pelanggaran pidana, dan ini bisa dipenjara ini.
Jadi kalau saran saya, kalau memang tidak bisa diajak diskusi, pengusahanya, ini dilaporkan segera, karena kalau dilaporkan sekarang mudah-mudahan belum diundangkan tuh, masih kena peraturan lama. Ini pelanggaran. Berarti gimana Pak Firman? Bisa dilaporkan berarti itu? Iya, bisa dilaporkan, tapi harus segera karena di undang-undang yang lama itu dianggap sebagai kejahatan pidana. Kalau di undang-undang baru enggak. Justru ini pertanyaan ini saya nggak bisa jawab kalau pakai undang-undang yang baru. Mohon maaf ya. Saya butuh waktu nanti. Karena saya kenal sama beliau, nanti saya balas Pak Ahmad Syakur. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, nyambung aja, mungkin sedikit aja. Kalau dengan kondisi yang sekarang, seperti COVID ini, apakah ada keringanan bagi perusahaan tersebut untuk tidak mendaftarkan terlebih dahulu? Gitu? Terima kasih. Keringanannya ada Pak, tapi seingat saya bukan tidak mendaftarkan ya, tetap terdaftar, tapi pembayarannya lebih ringan gitu. Jadi harus sudah didaftarkan dulu, tapi ketika bayar preminya jadi lebih murah. Tidak sepenuh ketika non-COVID. Nanti mungkin lebih detail saya akan kasihkan ini. Saya punya teman pajak yang tahu, misalnya teman yang ngurus ini, saya tahu, dalam sostek ini saya tahu ada keringanan Pak. Jadi semua kewajiban pengusaha, kredit dan semuanya dikasih relaksasi, memang. Prinsipnya begitu. Oke, terima kasih Pak Firman. Mungkin udah ya semuanya berarti pertanyaannya. Kalau misalnya ada lagi yang mau bertanya, mungkin bisa nanti dilanjutkan lewat grup WA-nya. Insya Allah kalau misalnya Pak Firmannya ada waktu luang, bisa menjawab mungkin. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, paling disimpulkan aja ya. Kita simpulkan yang memang secara resminya, Undang-Undang Omnibus Law ini belum ada versi resmi yang benar-benar resmi banget untuk keluarnya. Baru masih ada draft-draft yang diajukan ke Presiden ceritanya kan. Yang versi terakhir adalah yang versi 812 halaman ya. Dan itu memang juga tidak bisa terlalu cepat menjudge kalau memang benar-benar belum diresmikan. Tapi memang dari undang-undang yang diajukan itu bisa jadi ada pihak-pihak yang diuntungkan dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Mungkin terlalu banyak ya kalau dibahas siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikannya di sini. Cuma kalau dari saya pribadi mungkin saya pernah mendengar, jadi maksudnya kalau kita memposisikan diri itu melihat masalah ini itu sebagai masalah gitu ya, kesannya itu negatif, berarti kesannya kita tuh selalu ditekan. Tapi kalau misalnya kita mencoba melihatnya itu dari sudut pandang positif, kita bisa melihat bahwa kita di sini itu melihat masalah tersebut sebagai tantangan sebetulnya. Jadi terlepas kita ini pengusaha atau terlepas kita ini buruh, kita bisa sama-sama melihat hal Omnibus Law ini sebagai tantangan. Apakah saya sebagai pengusaha bisa memanfaatkan keuntungan yang bisa saya generate ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga saya bisa memberikan penghasilan yang lebih layak lagi bagi karyawan saya, termasuk juga jika misalnya saya ini adalah tenaga kerja atau misalnya bisa dibilang misalnya pekerja ya, kaum pekerja, apakah selamanya saya akan bekerja sedangkan dari sisi peraturan Omnibus Law untuk pengusaha itu lebih dimudahkan gitu. Jadi apakah kita selamanya akan menjadi pekerja buruh misalnya atau pekerja kantoran, sedangkan untuk menjadi pengusaha ini dimudahkan sekarang jalannya gitu. Nah, itu tuh kalau menurut saya pribadi itu bisa menjadi renungan sih. Jadi kita tidak hanya bisa menuntut. Kalau misalnya kita mau bisa berpikir ya mungkin yang bisa menjadikan ini itu sebagai tantangan. Kita bisa memanfaatkan angin yang sekarang sedang berhembus nih. Kira-kira seperti itu mungkin. Dan kalau kita lihat juga kan Intan juga ya berlian tuh kan bisa ada menjadi berlian tuh ya karena ditekan gitu. Jadi memang bisa jadi di satu sisi tenaga kerja Indonesia ini tuh ditekan dengan adanya tenaga kerja asing, tapi justru karena ditekan itulah kita bisa menjadi berlian. Harapannya sih seperti itu kalau dari saya pribadi. Paling segitu dulu mungkin ya. Kita tutup acara kali ini. Oh iya, kita foto-foto dulu, benar, baru ingat. Untuk semua peserta, coba diaktifkan video call-nya.
Kita mau foto-foto dulu, mau di screenshot. Coba kita aktifkan. Mau kita ambil screenshot-nya dulu. Ya, sambil menunggu. Sambil menunggu nih. Mungkin halaman pertama dulu. Apa? Oke, ini halaman pertama sudah lumayan banyak yang mengaktifkan videonya. Kita screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Nah, Oke. Halaman selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak-bapak Ibu semua. Semoga dengan pembahasan Omnibus Law kali ini ya kita bisa berharap, kita berdoa ya, kita berdoa semoga keluar sesuatu hasil yang terbaik, baik itu dari setelah diajukan ke presiden ataupun nanti misalnya ada yang mengajukan judicial review. Tapi intinya kita berharap sesuatu yang terbaik baik itu bagi pemerintah Indonesia termasuk juga bagi rakyatnya. Kita tutup saja acara kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, terima kasih pada Pak Pemateri. Nanti kalau misalnya masih ada yang chatting lagi bisa dilanjut di grup WA-nya ya Pak ya. Kita hidupkan grup WA-nya. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. terima kasih. Untuk materinya tadi sudah saya share kan ya sebetulnya? Kasih lagi aja. Saya share lagi ya. Yang mau gabung di grupnya, nanti bisa chat ke WA adminnya Bimanya ya, 0853 140 86 240. Nanti akan digabungkan di grupnya. Untuk materi ini sudah saya share ya, di chat bisa dilihat. Diberikan waktu mungkin sekitar 5 menit sebelum ini sesinya benar-benar di live untuk yang mau mendownload materinya. Terima kasih.